Akhir dari akhir zaman memang sudah makin dekat. Kenapa bukan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua yang menandakan kedatangan Yesus yang makin dekat? Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Sikap Hidup di Akhir Zaman. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, Alkitab tadi berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kita tahu kita sedang hidup pada akhir zaman dan kita sadar tidak lama lagi Tuhan Yesus Kristus akan segera datang untuk kali yang kedua. Memang ada orang bilang, dari kecil saya pernah dengar bahwa Yesus datang, sampai hari ini kok nggak datang-datang. Kenapa kelihatannya Tuhan belum segera datang? Memberi kesempatan untuk saudara bertobat, memberi kesempatan untuk kita bersaksi supaya banyak orang-orang yang diselamatkan. Sebab tanpa pertobatan, kedatangan Tuhan berarti penghakiman, dan orang yang tidak percaya akan binasa selamanya di api neraka. Lagi pula, kedatangan Tuhan itu ada dua jenis. Bisa secara global untuk seluruh manusia di bumi, tapi bisa secara personal. Jadi kalau nanti malam saudara tidur, nggak bangun-bangun lagi sampai selamanya, itu kedatangan Yesus sudah datang menjemput saudara. Makanya kita harus selalu siap sedia. Tetapi akhir dari akhir zaman memang sudah makin dekat. Dan peperangan adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Karena dalam Matius 24, Yesus pernah ditanya oleh para murid ketika dia ada di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu kembali? Apa tanda akhir zaman? Dan Yesus bilang dalam ayat 6 dan 7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi jelas peperangan itu merupakan tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Bukan berarti bulan depan Yesus datang, tahun depan Yesus datang. Karena tentang hari dan waktunya tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Tetapi Yesus juga bilang itu baru awal dari permulaan penderitaan. Berarti ada banyak hal lain di akhir zaman yang harus digenapi terlebih dahulu, baru Yesus datang untuk kali yang kedua. Mungkin ada yang bertanya, kenapa perang dianggap sebagai akhir zaman? Bukankah dari zaman dahulu sekali peperangan itu sudah terjadi? Perang antar suku, perang antar bangsa, perang antar negara. Bahkan di abad yang ke-20 sudah ada dua perang besar. Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Dan Perang Dunia Kedua 1939 dan 1945. Dan orang pada zaman itu pun merasa bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tetapi kok Yesus masih belum datang? Saudara, saya mau sampaikan, Yesus sendiri bilang bahwa peperangan itu merupakan tanda zaman. Jadi bukan sekedar konflik politik, sehingga ada orang bilang, pendeta jangan ngomong ini penggenapan nubuatan lah. Ini kan memang konflik politik, dari zaman dulu juga ada perang.
Karena dalam Matius 24 ayat 32 dan 33 dengan jelas Yesus bilang begini, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat." Ayat 33, "Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu." Kenapa bukan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua yang menandakan kedatangan Yesus yang makin dekat? Karena Yesus berkata, tariklah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila dia sudah mulai bertunas, musim panas sudah dekat, berarti waktunya sudah singkat. Nah, saudara-saudara, pohon ara yang dimaksud adalah lambang dari munculnya kembali bangsa Israel. Kalau Indonesia mungkin pohonnya beringin, saudara. Tapi kalau Israel dilambangkan dengan pohon ara. Ini kan bangsa Israel sudah terserak-serak dari tahun 70 Masehi sampai sekarang. Hampir 2000 tahun, 1900 tahun lebih. Tetapi kemudian mereka bisa datang dari berbagai penjuru bumi ini. Dan tahun 1948, tepatnya 14 Mei 1948, mereka memproklamirkan kemerdekaannya di tanah Kanaan, di Israel, di Palestina. Rasanya secara logika nggak mungkin bangsa yang sudah tersebar dari sejak ribuan tahun itu bisa muncul kembali. Tapi ini juga penggenapan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mengumpulkan Israel dari keempat penjuru bumi dan mengumpulkannya lagi di tanah yang pernah dia janjikan kepada Abraham, di tanah yang pernah dia janjikan kepada Musa, dan Allah menggenapinya. Memang ada beberapa orang bilang, tapi apakah Israel yang sekarang ini sama dengan Israel yang ada dalam Alkitab? Karena ada teori bilang begini, sebetulnya orang yang ngaku diri Israel ini bukan asli orang Israel zaman Alkitab. Mereka itu orang-orang Eropa, punya faham Zionisme. Lalu mereka datang ke tanah Palestina, menduduki tanah itu, ngaku-ngaku bahwa mereka itu Israel. Nah, jika demikian, bangsa ini bukan penduduk asli, bangsa ini adalah agresor, penjajah. Dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Sehingga banyak bangsa-bangsa yang memandang Israel itu bikin gara-gara karena mereka itu bukan asalnya dari sana, cuma ngaku-ngaku sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi kalau menurut hemat saya ada 3 tanda yang menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar sesuai dengan apa yang dicatat dalam Alkitab. Jadi Israel dulu dan kini itu sama, karena kesamaan agama, bahasa, dan budaya. Maksudnya, dari dulu agama mereka Yudaisme, bukan Kristen loh saudara. Jadi bagi mereka nabi yang terbesar adalah Musa, bukan Isa. Alkitabnya disebut sebagai Tanak, Torah, Nebiim, Ketubim. Lalu ada kesamaan bahasa. Bahasa mereka bahasa Ibrani. Walaupun bahasa Ibrani pernah menjadi bahasa yang mati, artinya tidak digunakan lagi karena mereka sudah tersebar ke seluruh dunia. Tapi kemudian mereka mulai menggunakan lagi bahasa ini, bahkan vocabulary-nya makin bertambah. Dan yang ketiga, budaya yang dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam tanah tadi, Torah, Nebiim, Ketubim, itu juga yang masih dilakukan pada hari ini. Misalnya 7 hari raya Israel yang dirayakan zaman dulu, mereka juga merayakannya pada masa kini. Nah saudara, jadi Tuhan bilang kalau peperangan mulai terjadi dan Israel menjadi sumbu konflik, jika bangsa-bangsa mengepung Yerusalem, ketahuilah waktunya sudah singkat. Nah, yang penting bagi kita sekarang, bagaimana sikap kita sebagai orang beriman pada akhir zaman ini. Ada 3 hal penting. Yang pertama, kita harus hidup dalam doa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau kita mendengar berita perang, disusul dengan resesi, disusul dengan kemungkinan kelaparan yang akan terjadi di depan kita, harga-harga naik dan sebagainya, Tuhan bilang jangan panik, jangan gelisah. Karena memang semuanya sudah
tertulis dalam Alkitab dan harus terjadi. Tetapi saudara, kita harus memiliki hati yang tetap tenang. Karena Tuhan tetap duduk di atas tahta. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Bangsa-bangsa kacau, gelisah. Tapi Tuhan tertawa di sorga. Karena dia yang memegang pemerintahan atas bumi ini. Kalau saudara terlalu sering baca berita di sosial media, engkau bisa panik dan gelisah. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan yang makin hari makin nyata penggenapannya, kita menjadi tenang. Saya sudah baca Alkitab dari awal sampai paling akhir. Dan saya mau bilang, ujungnya happy ending. Tuhan akan menang, orang-orang percaya akan diselamatkan. Oh, gejolak boleh terjadi, itu di tengah peristiwanya. Ujungnya kemenangan Tuhan berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah saudara, makanya sekali lagi jangan panik. Memang ada beberapa orang pikir, wah hati-hati loh, nanti sistem di dunia ini akan dikuasai oleh satu pemerintahan tunggal. Makanya jangan simpen semua uangmu di bank, harus ada uang cash. Karena kalau nanti listrik padam semuanya, kita nggak bisa tarik uang dari bank. Ya, saudara boleh simpan uang di rumah. Ya, walaupun jangan semuanya nanti dicolong maling hilang juga, saudara-saudara. Lalu ada orang bilang, simpan makanan yang banyak. Nanti kalau makanan susah dan sebagainya, waduh, kita mati kelaparan. Saudara, saya mau bilang, kita ini harus bersiap, waspada, bukan panik. Coba kalau orang panik, waduh, nanti uang saya nggak bisa keluar dari bank. Lalu semua orang karena panik meras uangnya dari bank, ya, diambil semua uangnya. Supermarket, wah, diserbu orang, diambil semua, dibeli bahan makanannya. Lah ya panik, saudara sekalian, repot. Makanya buat apa kita melakukan hal se-ekstrim itu? Mau ditimbun itu duit, mau ditimbun itu makanan. Ada yang bilang, beli emas. Oh, boleh aja saudara beli emas. Tapi kalau nggak punya duit, ya udahlah, doa aja. Mau beli emas, duitnya juga nggak ada, saudara-saudara. Yang penting Alkitab bilang, kuasai diri, jadilah tenang. Saudara, boleh pegang uang cash, boleh punya emas, boleh bercocok tanam pohon pisang kek di halaman rumah saudara, supaya kalau nggak ada makanan, minimal makan buah pisangnya misalnya. Boleh-boleh saja. Tapi teduhkan hatimu di dalam doa. Percaya Tuhan tetap memelihara kita. Saudara ingat Nabi Elia pernah mengalami masa kelaparan 3,5 tahun. Tapi Tuhan pelihara dengan burung gagak yang datang membawa roti dan daging. Saudara, makanya teduhkan hati. Berdoa supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, petunjuk Tuhan melalui firman-Nya dan juga melalui hati kita yang teduh dan tenang. Saya pernah dengar cerita ini, ada seorang bapak yang satu kali kehilangan jam tangannya. Ini jam tangan kuno. Ya, jam tangan kuno yang merupakan pemberian daripada papanya. Papanya diberi oleh papanya lagi, jadi kakeknya. Nah, jam itu rupanya hilang di gudang kayu yang juga penuh dengan serbuk gergaji. Berjam-jam dia berusaha menemukan, nggak ketemu. Lalu akhirnya dia pulang ke rumah bingung. Anaknya bilang, "Pak, saya ke sana ya, nanti saya coba bantu papa temukan." 5 menit anaknya balik ke rumah, dia kasih. "Loh, kok ada? Gimana kamu bisa menemukan ini? Papa berjam-jam nggak ketemu." Saya duduk tenang, sepi semuanya. Dan saya mulai mendengar detak daripada jam itu. Ini kan jam kuno. Tak, tak, tak. Ada suaranya, saudara. Dan aku mulai cari. Dan akhirnya aku dapatkan. Saudara, kalau kita gelisah, pikiran kusut, kita nggak akan dengar tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita meneduhkan hati, tuntunan Tuhan melalui firman-Nya, itu akan Dia berikan kepada saudara. Saya yakin doa sejati akan menyebabkan kepanikan mati dan iman yang akan bangkit. Doakan kestabilan ekonomi kita dan seluruh jemaat yang ada, agar Tuhan memelihara kita. Doakan juga perdamaian dunia. Kalau lihat perang,
Jangan mudah-mudahan ini menang. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Siapa yang mati? Kita bukan main games, saudara-saudara. Lalu siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita sangat berduka terhadap kematian orang. Baik di pihak Israel atau di pihak Iran atau di pihak manapun. Tuhan mau kita memiliki hati yang berbelas kasihan supaya perdamaian terjadi. Ingat, Yesus adalah Raja Damai. Tuhan tidak mau dunia konflik dan saling menumpahkan darah. Karena nyawa setiap orang berharga di mata Tuhan. Semua bangsa apapun itu diciptakan oleh Tuhan. Orang Yahudi ciptaan Tuhan. Orang Iran ciptaan Tuhan. Orang Palestina ciptaan Tuhan. Mari kita sungguh berdoa buat perdamaian dunia. Dan saya percaya bahwa doa memberikan kemenangan di alam roh. Dan kemenangan di alam roh akan mempengaruhi alam nyata. Dalam Keluaran pasal 17, Amalek tiba-tiba menyerbu orang Israel. Dan Yosua serta pasukannya melawan mereka di lembah. Tetapi Musa, pemimpin bangsa itu, naik ke atas bukit, mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya. Dan orang Israel menang di bawah. Tapi waktu dia capek, tangannya turun, lemah, maka orang Israel kalah. Maka Harun dan Hur yang melihat itu menopang kedua tangan Musa, kiri dan kanan, sehingga orang Israel memperoleh kemenangan. Saudara, di dalam doa ada mujizat. Saya dengar kesaksian seorang rekan hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu. Ada salah satu gerejanya yang sedang mau didirikan di pinggiran Jakarta, sudah masuk Jawa Barat. Saudara, mereka itu dapat fasilitas sosial atau fasilitas umum, fasos, fasum. Bahkan sebagian dananya juga katanya mau dibantu oleh pemerintah daerah. Tapi kemudian tempat itu nggak bisa dibangun menjadi gereja walaupun izinnya sudah keluar. Diresolusi terus oleh orang-orang yang ekstrim. Saudara-saudara, sampai akhirnya gereja nggak bisa bangun. Aduh, mereka bingung, mereka berdoa, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Beberapa waktu kemudian terjadi banjir. Dan Gubernur Jawa Barat melihat daerah itu, dia perhatikan banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun di pinggir daripada kali yang ada. Maka dia mengeluarkan satu keputusan. Semua bangunan harus mundur minimal 50 meter. Jangan terlalu dekat dengan air, apa itu kali atau danau. Nah, saudara-saudara, dan karena itu semuanya digusur. Dialihkan supaya lebih aman. Termasuk rumah provokator tadi. Dan juga tempat-tempat orang lain yang tidak setuju adanya gereja. Bahkan, semula gereja itu pun akan dibangun nggak terlalu jauh daripada pinggiran sungai. Jadi kalau misalnya itu sudah mulai dibangun, akan digusur juga, saudara. Tapi karena diresolusi orang, nggak jadi dibangun. Akhirnya ada solusi pemerintah dipindahkan ke pinggir jalan tol. Lebih strategis. Dan tanah yang mereka dapat lebih kurang 1.200 meter persegi untuk 3 gereja. Berarti kalau dibagi rata-rata 400 meter persegi. Dan mau dibangunkan juga. Oh, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita berdoa, apa yang tampaknya buruk, Tuhan lakukan pembalikan sehingga mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Makanya hidup dalam doa. Yang kedua, hidup dalam kasih. Dan kasih itu menurut ayat yang ke-8 dan 9 nyata di dalam dua hal ini. Yang pertama adalah dalam pengampunan. Karena ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi dosa bukan menyembunyikan dosa, bukan kompromi dengan dosa, tapi tidak mengumbar kesalahan orang lain. Orang bisa salah, tapi kita tidak umbar, kita tidak ceritakan ke seluruh dunia tentang kesalahan orang lain. Dan saudara-saudara, kita sadar dalam masa-masa sulit, kadang-kadang terjadi gesekan antara sesama kita. Tetapi kasih dan pengampunan bagikan minyak pelumas dalam hubungan antar manusia, sehingga akhirnya kita tidak terus bentrok, tapi kita bisa saling mengasihi dan mengampuni.
Jangan suka ungkit-ungkit kesalahan masa lalu istrimu, atau suamimu, atau orang tuamu, atau anakmu, atau adik, atau kakakmu. Jangan ungkit kesalahan masa lalu. Jaga hati kita, jangan diwarnai dengan kebencian, kepahitan. Tapi ampunilah orang-orang yang lain. Jangan sampai waktu Yesus datang, kita masih berantem satu dengan yang lain. Waduh, dihukum Tuhan. Tapi mari kita hidup dalam kesatuan hati, sehingga berkat Allah dicurahkan. Selain kasih nyata dalam pengampunan, itu juga harus nyata dalam pertolongan. Karena di ayat 9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dulu belum ada hotel, sehingga kalau orang percaya datang ke satu tempat, mereka kadang ditampung oleh jemaat lain orang percaya, karena mereka seringkali datang dalam rangka pelayanan, bersaksi, berbagi sukacita satu dengan yang lain. Di Perjanjian Lama ada kisah seorang nabi yang suka pelayanan keliling namanya Elisa. Dan waktu dia tiba di Sunem, seorang perempuan mengasihi dia dan berkata kepada suaminya, bagaimana kalau kita bangunkan kamar di loteng dan siapkan tempat tidur, siapkan juga meja, siapkan pelita, sehingga Elisa selalu mampir dan tinggal di sana. Dan orang yang punya pelayanan kasih, hospitality ini mengalami mujizat ketika anak perempuan Sunem itu mati, dibangkitkan oleh Tuhan melalui pelayanan Elisa. Saudara, kalau sekarang sudah banyak hotel, tapi memberi tumpangan bisa berarti kalau orang mau ke gereja nggak ada kendaraan, saudara kasih tumpangan. Habis pulang kebaktian, saudara ajak makan. Kasih berkat kepada orang yang membutuhkan. Ingat, tangan yang tertutup tidak bisa menerima berkat dari Tuhan. Tapi tangan yang terbuka, yang juga mau menolong orang lain, itu akan terima dari sumbernya. Terima kasih, terima kasih. Kita terima dari Tuhan, kita beri kepada banyak orang. Dan kasih bukan apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita lakukan. Bukan feeling, tapi doing. Lakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Bergabunglah dalam komunitas sel yang saling memperhatikan, saling tolong-menolong, apalagi dalam masa sulit. Dan kita saling menolong tanpa mengeluh, karena kasih harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus hidup dalam pelayanan. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Rupanya setiap orang percaya itu menerima karunia, talenta dari Tuhan, minimal satu. Dia adalah owner, kita adalah manajer, pengelola. Sumber dari karunia adalah Tuhan. Kita tidak bisa memegahkan diri. Oh, hebat nih, saya bisa begini. Karena semuanya adalah titipan Tuhan yang harus digunakan di dalam pelayanan. Tuhan memberikan karunia. Penggunaan karunia yang bertanggung jawab adalah ketika kita melakukannya bagi pelayanan untuk Tuhan dan untuk sesama. Jadi layani sesuai dengan karunia. Kan gak setiap orang karunianya sama. Misalnya kalau di gereja, ada orang yang bisa main keyboard. Misalnya kalau ada 100 orang di gereja itu, apa perlu giliran? Udah, hari Minggu 1 sampai hari ke-100, 1, 2, 3, 4, diatur aja ya. Pokoknya bisa nggak bisa, pokoknya kita sama rata, sama rasa. Waduh, kacau itu kebaktian. Karena mungkin yang pinter main keyboard cuma 2-3 orang, saudara-saudara. Tapi yang lain punya karunia, ngajar anak sekolah minggu, ada karunia yang lain, melayani, membersihkan ruangan ibadah dan sebagainya. Nah, pelayanan itu ada 2 jenis menurut ayat 11a. Yang pertama adalah perkataan. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ada orang jadi berkat lewat perkataannya, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, memberikan konseling, kata-kata yang mengencourage, menguatkan orang lain supaya tidak pikir negatif, ngomong negatif, tapi mengucapkan kata-kata iman. Ada orang yang bisa menjabarkan firman sehingga orang lain mengerti dan diberkati. Saudara, di tengah isu perang, di tengah isu resesi, banyak orang menjadi pesimis, banyak orang percaya kepada hoax. Mari kita membawa harapan, membawa kebenaran, membawa ketenangan dengan kata-kata iman kita. Tetapi yang kedua adalah
pelayanan dengan perbuatan. Ayat 11b, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita ini ada yang bisa melakukan pelayanan dengan perbuatan. Maksudnya pelayanan praktis, beresin kursi di gereja, ngepel lantainya, ada yang jadi usher, ada yang jadi kolektan, ada yang bawa makanan mungkin dalam fellowship anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lakukan sesuatu dengan kekuatannya. Artinya bukan dengan kekuatan kita, sehingga kita tidak jenuh. Dan bagaimana supaya kita selalu disegarkan dengan kekuatan Tuhan. Seperti HP, mungkin setiap malam di-charge supaya besok sudah penuh baterainya dan kuat sampai sepanjang hari. Kita juga harus masuk ke hadirat Allah. Entah malam atau pagi hari sebelum saudara melakukan aktivitas tertentu, saudara bersekutu dengan Tuhan. Hidup dalam doa, hidup di dalam kasih, hidup di dalam pelayanan. Karena ketika kita melakukan ketiga hal ini, kita mempermuliakan nama Tuhan. Siapa di antara kita, ketika kita sadar kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kita mau punya 3 komitmen ini. Pertama, komitmen untuk berdoa. Yang kedua, komitmen untuk mengasihi. Dan yang ketiga, komitmen untuk melayani. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar. Mari kita perdalam lagi mengenai perspektif Alkitab tentang akhir zaman dan apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. 1. Pengantar. Dalam perspektif Alkitab, akhir zaman bukan sekadar peristiwa dramatis yang melibatkan bencana dan kehancuran, tetapi juga merupakan puncak dari rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Kitab suci memberikan wawasan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, mulai dari tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua hingga penghakiman terakhir dan pemulihan segala sesuatu. 2. Tanda-tanda kedatangan Kristus. Yesus sendiri menjelaskan beberapa tanda akhir zaman dalam Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Tanda-tanda ini meliputi gempa bumi, peperangan, kelaparan, penyakit, dan penyesatan oleh nabi-nabi palsu. Ia menegaskan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, Matius 24 ayat 7. 3. Peran Israel dalam akhir zaman. Alkitab juga menunjukkan peran penting bangsa Israel dalam akhir zaman. Dalam Roma 11, Paulus menjelaskan bahwa keselamatan bangsa-bangsa lain tidak memungkiri rencana Allah bagi Israel. Kitab Wahyu juga merujuk pada peran khusus 144.000 orang dari 12 suku Israel. 4. Kedatangan Antikristus. Salah satu elemen yang menonjol dalam akhir zaman adalah munculnya Antikristus, tokoh yang melawan Allah dan menyesatkan banyak orang. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 menggambarkan Antikristus sebagai manusia durhaka, yang akan menempatkan dirinya sebagai Allah. 5. Masa kesusahan besar. Wahyu 7 ayat 14 menyebutkan masa kesusahan besar, suatu periode penderitaan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Periode ini digambarkan sebagai waktu ujian iman yang sangat berat bagi mereka yang percaya kepada Kristus. 6. Kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua adalah inti dari akhir zaman menurut Alkitab. Ia akan datang dengan kemuliaan dan kekuatan besar, seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 19 ayat 11-16. Kedatangannya akan diiringi oleh penghancuran kuasa jahat dan penghakiman dunia. 7. Pengangkatan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 menjelaskan bahwa orang-orang percaya akan diangkat untuk bertemu Tuhan di awan-awan. Pandangan ini sering disebut sebagai rapture, meskipun waktu dan sifat pastinya masih diperdebatkan oleh berbagai tradisi Kristen. 8.
Penghakiman akhir. Setelah kedatangan Kristus yang kedua, akan ada penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 11-15 menggambarkan tahta putih besar, di mana semua orang akan dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab kehidupan. 9. Kebangkitan orang mati. Alkitab mengajarkan kebangkitan tubuh bagi orang benar dan orang jahat. Daniel 12 ayat 2 menyatakan bahwa banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk memperoleh hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 10. Pemisahan domba dan kambing. Matius 25 ayat 31-46 menggambarkan Kristus sebagai hakim yang memisahkan manusia menjadi dua kelompok, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Orang benar akan menerima kehidupan kekal, sedangkan orang jahat akan dihukum. 11. Langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1-4 memberikan gambaran tentang langit dan bumi baru, di mana Allah akan tinggal bersama umatnya. Tidak ada lagi kematian, penderitaan, atau air mata. Ini adalah pemulihan sempurna dari ciptaan yang telah rusak oleh dosa. 12. Kota Yerusalem baru. Yerusalem baru disebut sebagai tempat tinggal umat Allah di langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 10-27 menggambarkan kota ini dengan keindahan yang tak terbayangkan, penuh dengan kemuliaan Allah. 13. Kehancuran setan dan kematian. Setan akan dilemparkan ke dalam lautan api bersama dengan antikristus dan nabi palsu. Wahyu 20 ayat 10. Kematian dan dunia orang mati juga akan dihancurkan. Wahyu 20 ayat 14. 14. Janji kehidupan kekal. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, akhir zaman adalah awal dari kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 15. Penggenapan nubuat-nubuat. Akhir zaman juga akan menjadi penggenapan semua nubuat dalam Alkitab. Misalnya, nubuat dalam Yesaya, Yehezkiel, Daniel, dan Wahyu semuanya menunjuk pada rencana Allah yang sempurna untuk memulihkan dunia. 16. Panggilan untuk berjaga-jaga. Yesus berulang kali menekankan pentingnya berjaga-jaga dan siap menghadapi akhir zaman. Matius 24 ayat 42-44. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan iman dan ketaatan setiap hari. 17. Injil harus diberitakan. Matius 24 ayat 14 menegaskan bahwa Injil Kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia sebelum akhir zaman tiba. Ini menunjukkan peran misi gereja dalam rencana Allah. 18. Waktu yang tidak diketahui. Tidak ada seorang pun yang tahu hari atau jam akhir zaman, kecuali Bapa di surga. Matius 24 ayat 36. Hal ini mengingatkan umat percaya untuk tidak berusaha menentukan waktu secara spesifik. 19. Pentingnya hidup kudus. 2 Petrus 3 ayat 11-12 mengajarkan bahwa, karena segala sesuatu akan berlalu, umat percaya harus hidup kudus dan saleh, menantikan kedatangan hari Allah. 20. Kesimpulan, akhir zaman dalam Alkitab bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan diharapkan dengan sukacita oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Ini adalah saat ketika Allah menyatakan kemenangannya atas dosa, kejahatan, dan kematian, membawa umatnya ke dalam kemuliaan kekal. Dalam harapan ini, umat percaya dipanggil untuk hidup dengan iman, ketaatan, dan pengharapan yang teguh. Inti kehidupan orang percaya di akhir zaman adalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sadar atau tidak, kehidupan kita sebenarnya hanyalah sedang menunggu kedatangan Tuhan. Segala sesuatu akan selesai ketika Tuhan datang. Kedatangan Tuhan itu bisa terjadi dalam dua peristiwa. Pertama adalah kedatangan yang bersifat universal seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri bahwa pada akhir zaman, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika Dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Peristiwa kedua yang juga bisa disebut dengan kedatangan Tuhan adalah yang bersifat pribadi, yaitu melalui kematian. Saat kematian datang maka kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini pun berakhir. Manusia di dunia ini hanyalah sedang menantikan hal tersebut terjadi. Entah yang mana dulu akan terjadi, kita tidak pernah tahu. Keduanya sama-sama tidak ada yang tahu dengan pasti bila mana itu terjadi. Tidak seorang pun tahu kapan kematian akan datang, sebab kematian tidak memandang tua muda, kaya miskin, sehat ataupun sakit. Kematian bisa datang kapan saja. Demikian pula dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada yang tahu pasti kapan itu akan terjadi. Bagian kita hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar ketika itu terjadi kita siap. Sayangnya menantikan kedatangan Tuhan merupakan suatu hal yang kerap kali dilupakan, kerap kali dipandang tidak penting dan kerap kali justru dihindari. Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar tentang kedatangan Tuhan? Sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang dirindukan atau justru tidak terpikirkan sama sekali? Menanti atau menunggu terlihat merupakan suatu hal yang biasa saja dan sederhana. Namun ternyata tidak mudah untuk menantikan suatu hal. Tuhan Yesus sendiri menegaskan melalui sebuah perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh bahwa menunggu itu tidak mudah. Perlu persiapan yang matang dan perlu berjaga-jaga agar tidak tertidur. Di bagian lain dari firman Tuhan, Rasul Petrus pun memberikan suatu nasihat tentang bagaimana murid Tuhan seharusnya menantikan hari Tuhan itu. Dalam 2 Petrus 3 ayat 1-10 Petrus berbicara soal menantikan hari Tuhan. Petrus menegaskan bahwa dia sudah banyak memberi pengertian dan peringatan, namun yang paling utama adalah soal tidak mudahnya untuk menanti kedatangan Tuhan. Apa kendala dalam menanti kedatangan Tuhan? 2 Petrus 3 ayat 3-4 yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia diciptakan. Akan selalu ada orang yang mengatakan bahwa sudah sejak dulu berita kedatangan Tuhan itu dikatakan, tetapi sampai sekarang belum juga datang. Bahkan keraguan itu mungkin saja mulai merasuki diri kita. Kita mulai bertanya benar gak Tuhan akan datang segera? Atau kita lengah sehingga tidak berjaga-jaga? Tetapi, sekalipun akan ada pengejek atau orang yang meragukan kedatangan Tuhan, tetaplah hidup dalam penantian itu. Orang yang meragukan kedatangan Tuhan adalah orang yang meragukan firman Tuhan di mana pada akhirnya mereka akan binasa sebagai orang fasik ayat 5-7. Hidup orang yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan dan tidak mempersiapkan diri akan berujung kepada penyesalan yang tidak berujung. Ada 3 hal yang perlu kita ingat saat menghadapi keraguan akan kedatangan Tuhan. 1. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita merasa lama karena menggunakan ukuran waktu kita dan bukan ukuran waktu Tuhan. Akhir zaman dimulai dari zaman Yesus. Ketika dia naik ke surga dan berjanji akan kembali, maka saat itulah akhir zaman di mana kita menantikan dia datang kembali. Maka saat ini 2022 menurut ukuran waktu manusia adalah 2022 tahun, tetapi di hadapan Tuhan baru 2 hari karena bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Bukti dari ayat tersebut adalah umur Adam yang tidak mencapai 1000 tahun, artinya di hadapan Tuhan Adam mati pada hari yang sama ketika dia jatuh dalam dosa.
Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apakah Adam mati pada hari itu juga? Secara ukuran manusia tidak, sebab Adam masih hidup bahkan beranak cucu. Tetapi di hadapan Tuhan, Adam mati pada hari itu juga, sebab umur Adam tidak mencapai 1000 tahun yang artinya tidak mencapai 1 hari di hadapan Tuhan. Kejadian 5 ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari hal ini? Waktu kita sangat singkat, Tuhan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang esok hari dan hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk mempersiapkan diri. Bentengi hati dan pikiran kita dengan pengertian ini, waktunya singkat. Dengan mindset seperti inilah para rasul dan bapak gereja menjalani kehidupannya sehingga mereka menjadi sangat militan dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam pikiran mereka, tidak ada waktu lagi, Tuhan segera datang. 2. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janji manusia mungkin saja bisa diingkari, namun janji Tuhan pasti tergenapi. Sebab jika Tuhan ingkar janji maka dia bukanlah Tuhan. Penundaan kedatangan Tuhan hanyalah bentuk kesabaran Tuhan agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Tetaplah percaya bahwa hari Tuhan akan datang, gunakan kesempatan yang ada untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan dan memberitakan kabar baik agar semakin banyak orang mengenal Tuhan. Sambil menanti kedatangan Tuhan, beritakanlah kabar baik. Menunggu dengan sikap pasif akan membuat kita bosan, tetapi jika diisi dengan suatu kegiatan, maka menunggu menjadi terasa menyenangkan. Jika kita ingin Tuhan cepat datang, beritakanlah kabar baik bagi sebanyak mungkin orang. 2 Petrus 3 ayat 11-12, jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Memberitakan kabar baik sekarang bisa dilakukan dari rumah, yaitu dengan menggunakan media sosial kita untuk memberitakan tentang Tuhan. Tidak selalu harus menyampaikan ayat, tetapi dengan menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran firman yang dapat menerangi dunia maya yang gelap. Namun jangan sampai kita juga hanya terlihat rohani di media sosial tetapi di kehidupan nyata justru menjadi batu sandungan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan dalam kehidupanmu di dunia nyata kemudian impartasikan itu melalui media sosialmu untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. 3. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Hal ketiga yang perlu kita ingat saat mulai meragukan kedatangan Tuhan adalah bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Seperti pencuri ini bukan hanya bicara soal tidak ada yang tahu atau tiba-tiba. Tetapi ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap tak berbekas. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk persoalan dan masalah hidup kita pun pasti akan ada akhirnya. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oleh karena itu, jangan fokus kepada dunia ini, tetapi kejarlah kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 17-18, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Fokuskan hidup kita pada kasih dan pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita. Jangan fokus pada dunia ini, sebab dunia ini bisa mengecewakan dan menyakitkan kita. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan pergi meninggalkan kita, hanya Tuhanlah yang akan selalu setia. Berpeganglah pada Yesus. Jikalau engkau mulai lelah, mulai bosan, beban hidupmu berat, datang pada Yesus. Dia mengerti hidupmu, biarkanlah Dia memulihkan hidupmu sehingga engkau bisa kembali berfokus untuk menantikan kedatangan Tuhan. Inilah inti kehidupan orang percaya di akhir zaman. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.